Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, sebagaimana telah diinformasikan pada rekan-rekan sebelumnya terkait dengan rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2021 sebelumnya. Sore hari ini kami ingin memperbarui informasi untuk rekan-rekan jurnalis terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2021. Tahun ini kegiatan tidak hanya dipusatkan di KPK, tetapi secara paralel akan ada banyak kegiatan yang juga dilakukan di beberapa daerah. Yang akan terlibat di dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini di bawah Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK. Karenanya sore hari ini saya mengundang Pak Yudiawan, PLT Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK untuk menyampaikan secara detail rangkaian kegiatan Hakordia 2021. Baik, teman-teman yang juga mengikuti press konferensi ini melalui akun media sosial KPK, kami mengundang untuk nanti bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun komentar, silahkan dengan memanfaatkan fitur chat yang tersedia. Kami persilakan Pak Yudiawan untuk bisa menyampaikan hal dimaksud. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera yang kami hormati rekan-rekan media yang hadir di KPK. Dalam kesempatan ini tadi saya sudah diperkenalkan bahwa saya selaku Ketua Umum Panitia Pusat yang ada di Jakarta yang nanti akan melaksanakan kegiatan Hari Anti Korupsi Dunia yang akan diselenggarakan nanti pada puncaknya pada tanggal 9 Desember 2021. Ini yang pertama adalah sebagai bentuk penyadaran publik dan pelibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, maka KPK akan mengadakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2021. Sebagaimana yang harus diketahui oleh publik bahwa Hari Anti Korupsi Dunia ini bukan miliknya KPK, tetapi adalah milik seluruh elemen bangsa yang akan sadar bahkan bahayanya korupsi terhadap kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Kemudian tahun ini peringatan Hari Anti Korupsi Dunia dengan mengusung tema Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi yang memang sudah diputuskan melalui rapat internal, dan melalui tema ini KPK ingin mendorong seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2021 yang dilaksanakan sejak tanggal 11 November 2021, yaitu sejak disahkannya tema maupun logo, kemudian juga dikirimkan surat edaran dari KPK ke seluruh jajaran, kementerian lembaga, pemerintah daerah, ini maka sudah langsung dilaksanakan rangkaian kegiatan semenjak tanggal itu. Kemudian juga adapun tujuan peringatan Hakordia tahun ini adalah memberikan bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, termasuk masyarakat sipil. Selain itu juga kami ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, dan organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Jadi sebagaimana diketahui, sinergi merupakan salah satu moto juga KPK, yang terakhir adalah sinergi. Kemudian KPK telah menyiapkan rangkaian kegiatan di beberapa daerah, dan puncak kegiatan nanti akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2021. Kemudian kegiatan besar dilakukan di 5 wilayah Indonesia, yaitu Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Riau, NTT, dan Jakarta. Kenapa untuk tahun ini tidak dipusatkan di Jakarta tetap? Bahwa sebagaimana dari tahun ke tahun tetap akan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK untuk yang di Jakarta.
kalau di daerah lain ini adalah mewakili dari masing-masing wilayah direktorat di dalam koordinasi dan supervisi. Sebagaimana diketahui, kalau wilayah 1 itu mulai dari Aceh sampai dengan Bengkulu. Kemudian untuk wilayah 2 itu dari mulai Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Itu wilayah 2 dan pusatkan nanti di Jakarta. Kemudian untuk wilayah 3 itu Kalimantan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian menyisir ke Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nanti akan dilaksanakan di Banjarmasin, yaitu di Kalimantan Selatan. Kemudian untuk wilayah 4, itu adalah seluruh wilayah provinsi di Sulawesi, ditambah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan nanti pelaksanaannya akan dilaksanakan di Kendari. Kemudian juga nanti di wilayah timur, ini akan wilayah dari Papua, Ambon, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan seluruh Bali Nusra nanti akan dilaksanakan di NTT. Kemudian memilih beberapa lokasi tersebut bisa terlibat dalam perayaan Hari Anti Korupsi Dunia, sekaligus memberikan apresiasi dan dukungan kepada daerah-daerah yang telah melaksanakan program pencegahan korupsi bersama KPK. Kemudian yang rangkaian Hakordia pertama akan dilaksanakan nanti pada tanggal 1 Desember, bertempat di kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dihadiri langsung oleh Bapak Ketua, melalui seminar yang akan mengusung tema transformasi perizinan berbasis risiko di dalam perizinan tambang. Seminar ini diharapkan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang perizinan berbasis risiko, khususnya perizinan tambang, dan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap efek tindak pidana korupsi dalam sektor perizinan. Ini mungkin sebagai salah satu yang diambil oleh KPK, bahwa permasalahan tambang ini juga merupakan salah satu yang sering terjadi tindak pidana korupsi. Dan nanti pelaksanaannya akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah yang tergabung di dalam wilayah 4, dan kemudian dengan pembicaranya beberapa menteri, ada Menteri SDM dan Menteri Investasi, dan kemudian juga diikuti oleh kepala daerah, aparat penegak hukum seluruh Indonesia melalui Zoom. Jadi setiap seminar pasti akan diikuti oleh seluruh pejabat di daerah tersebut, termasuk juga secara nasional. Kemudian yang kedua, yaitu pada tanggal 2 Desember 2021, kegiatan akan dilakukan di Banjarmasin, berupa seminar pemerintah bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan topik penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Kami menyoroti masalah pengadaan barang dan jasa karena menjadi salah satu yang paling sering terjadi tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Melalui seminar ini, kami mengharapkan semua pemangku kepentingan sadar jika pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan aturan dan SOP akan mendorong praktik persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha. Ini sama nanti akan diikuti juga oleh kepala daerah yang berada di wilayah 3 dari wilayah Kedeputian Korsub. Kemudian Hari Anti Korupsi Sedunia 21 juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara penegak hukum. Oleh karena itu kami nanti akan mengajak kepolisian dan kejaksaan melalui rapat koordinasi aparat penegak hukum di Pekanbaru Riau pada tanggal 6 Desember 2021 melalui kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan KPK, Menko Polhukam, Kepala BPKP, Kabar Eskrim, dan Jampitsus Kejagung RI. Di mana nanti juga akan diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum melalui daring secara nasional terhadap kegiatan tersebut. Kemudian rangkaian kegiatan berikutnya yaitu pada tanggal 7 Desember 2021, nanti KPK bekerjasama dengan PLN yang akan menyelenggarakan kegiatan seminar, sertifikasi dan penyelamatan aset BUMN dan daerah, serta launching modul jaga BPJ. Ini KPK mendorong daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola, khususnya area intervensi manajemen aset,
serta mendorong pemerintah melakukan pengamanan aset terhadap aset-aset daerah. Jadi ini sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden bahwa nanti tahun 2024 ini seluruh aset negara, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, kepolisian itu harus diamankan dan disertifikatkan, jangan sampai berpindah ke tangan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah nanti puncak Hari Hakordia akan diperingati tepat tanggal 9 Desember 2021 di Gedung Merah Putih KPK. Dan ini kami berencana mengundang Bapak Presiden RI beserta beberapa kabinet terkait untuk bisa bersama-sama memperingati Hari Anti Korupsi Dunia tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan ini juga kami mengajak seluruh masyarakat, kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta bersama-sama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan terus mengingatkan kepada cita-cita membangun bangsa Indonesia yang bebas dari korupsi melalui peran kita masing-masing. Ini sementara demikian yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan media. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudiawan. Saya buka sesi tanya jawab jika ada yang ingin disampaikan teman-teman. Ya, kesempatan pertama untuk teman-teman yang hadir dulu di ruangan ini. Baik, sebutkan nama dan media. Mas Mario, silakan. Misalkan tidak hanya dalam konsep, ya mungkin ada perawanan budaya melalui musik, seni, dan segala macam, bukan itu. Tapi konsepnya bagaimana bisa dilakukan, bisa menarik masyarakat. Ini saya lihat hanya bicara soal ke arah penekanan kepada penyelenggara negara, institusi, dan kementerian. Bahwa efektivitas pemantauan korupsi itu ada di masyarakat. Bukan ada hanya di lembaga negara, kementerian, dan lain. Bagaimana KPK bisa membentuk suatu budaya ketika tidak di-touch, tidak disentuh masyarakatnya. Kita melihat bahwa rangkaian-rangkaian sebelumnya itu selalu menyentuh kantong massa, melibatkan masyarakat. Ini yang dilibatkan penyelenggara negara semua. Ini gimana? Artinya bahwa kontrolnya nanti gimana? Artinya KPK sendiri sudah mencoba menjauh dari apa yang namanya masyarakat itu. Ini saya melihat ada pergeseran konsep yang penekanannya pada kuantitas, tidak lagi kualitas. Ini tolong dijelaskan bagaimana hal ini yang Anda katakan bisa padu budaya. Bagaimana membentuk budaya kalau masyarakatnya tidak disentuh? Apakah budaya dalam konteks penyelenggara negara saja, aparatur saja, atau bagaimana? Kita melihat berapa rangkaian tahun ke depan. Saya memantau Hakordia ini lebih dari 15 tahun. Jadi saya tahu betul rangkaian-rangkaian bagaimana melibatkan masyarakat dalam pemantauan korupsi ini. Bagaimana orang bisa ngamen dari sepanjang Jakarta sampai Surabaya itu ngamen. Bicara soal anti korupsi itu contoh. Itu salah satu contoh publikasi sosialisasi. Bagaimana menyentuh kantong-kantong masyarakat untuk bicara budaya anti korupsi. Lalu kalau bicara budaya anti korupsi hanya di tingkat penyelenggara negara, yang mantau siapa nanti? Kita tidak boleh tutup mata pada saat ini setelah kontroversi terjadi 2019, dibandingkan 10 tahun yang lalu, ketika KPK diserang, masyarakat yang bantuin. Terus kalau sekarang diserang, yang bantuin siapa? Penyelenggara negara misalkan. Coba maksud saya didetailkan apa penekanan Hakordia saat ini, penekanannya terhadap kualitas atau kuantitas, sehingga bisa mengatakan dalam tajuk yang dikatakan padu membantu budaya-budaya. Gimana mau menyentuh budaya kalau masyarakatnya nggak disentuh? Itu aja. Makasih. Baik, makasih. Ada penanya lagi? Saya buka satu lagi untuk sesi pertama ini.
Oke, kalau belum ada kita jawab pertanyaannya dari Mas Mario. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mario. Ini sahabat saya lama nih. Jadi memang ini kebetulan saya yang ditunjuk panitia waktu itu melalui suatu rapat bahwa memang konsep yang sekarang adalah lebih mengutamakan ke daerah-daerah berdasarkan dari pengalaman KPK saat ini selama bekerja. Ada beberapa hal yang sering terjadi tindak pidana korupsi, terutama di sektor perizinan, kemudian di sektor aset, kemudian juga terkait adalah sinergi dengan aparat penegak hukum. Nah, khusus nanti untuk yang terkait dengan masyarakat, ini melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, sudah juga melaksanakan sosialisasi ke daerah-daerah. Termasuk juga nanti ada pemberian penghargaan. Nah, ini paling penting, karena yang akan diberikan penghargaan bukan hanya lembaga saja, tapi juga masyarakat. Nanti ada pemberian penghargaan LHKPN, pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh, terus kemudian yang gratifikasi, terus kemudian juga ada yang melaporkan yang tepat waktu sampai 14 tahun berturut-turut. Kemudian juga ada nanti terkait dengan masalah sinergi penegak hukum, di mana di situ penghargaan terhadap beberapa instansi, termasuk dengan kepolisian dan kejaksaan, dan nanti ada kriterianya, ada 7 yang akan kita berikan penghargaan. Jadi intinya adalah melalui peringatan Hak Koordinator tahun ini, kita menuju konsep yang paling tidak ke 5 daerah tersebut dengan yang paling sering berdasarkan pengalaman KPK selama ini bekerja. Saya kira demikian, gitu aja. Pada saya Pak, bahwa punya 5 konsep itu apakah sesuai dengan terjadinya tindak pidana yang melibatkan daerah? Setahu saya Jawa Timur, betul Riau, tapi bawah Bengkulu dan Jambi itu udah masuk zona merah kalau dalam data yang kita liput sehari-hari terkait tindak pidana korupsi. Kemudian kenapa pilihannya kemudian Pekanbaru? Kenapa kemudian pilihannya NTT? Artinya bahwa kalau bicara soal filosofi, di mana sinerginya atau keterkaitannya? Kalau Anda katakan tadi bahwa itu berkaitan soal kinerjanya itu apa? Penindakan atau pencegahan atau apa? Gitu loh. Bahwa Jawa Timur termasuk yang paling sering, ya bayangin aja Malang 24 anggota DPRD, misalkan Bengkulu itu ada daerah namanya Kabupaten Seluma, bupatinya kena 26, DPRD-nya masuk, 2 meninggal, belum nyampe diperiksa. Ini kan Medan misalkan, udah 63 orang dari 2 periode anggota DPR. Ini yang mana nih? Konsep secara filosofi asal apa memang asal-asalan atau memang ada filosofinya sehingga memilih 5 kota itu? Bagaimana Mas? Jelaskan. Ya. Terima kasih. Oke, jadi kenapa pemilihan itu adalah konsep awal adalah terkait dengan 5 area wilayah Kedeputian Korsup. Kebetulan kami yang dikedepankan di dalam Hak Koordinator tahun ini, maka kami juga berkoordinasi dengan direktur-direktur wilayah Korsup. Nah, rupanya wilayah 1 itu mulai dari Aceh sampai dengan Bengkulu itu rata-rata sudah pernah dihadiri oleh pimpinan. Nah, untuk yang terakhir terkait dengan 1 ini dititik beratkan di Pekanbaru. Dengan materi sama, itu juga sama, itu diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan se-Indonesia, baik walaupun melalui Zoom meeting. Jadi intinya di setiap kegiatan tersebut itu akan diikuti oleh seluruh elemen, seluruh Indonesia, dan nanti akan dibuka melalui Zoom maupun melalui media YouTube ya. Nah, termasuk Jawa Timur, karena Jawa Timur wilayah 3 itu juga mungkin udah sering didatangi pimpinan, maka yang kira-kira wilayah mana yang menurut pertimbangan dari Direktur 3 itu mungkin Banjarmasin yang perlu lebih kedepankan. Intinya sama juga, nanti diikuti oleh seluruh kepala daerah elemen se-Indonesia, baik melalui YouTube maupun melalui Zoom meeting. Nah, kegiatan berikutnya juga sama. Jadi intinya setiap pembahasan permasalahan itu akan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan se-Indonesia. Masyarakat umum pun juga boleh mengakses. Karena itu yang sementara untuk konsep tahun ini. Itu aja. Ya, sudah terjawab ya Mas Mario.
Baik, teman-teman masih ada pertanyaan? Jika masih ada, saya berikan kesempatan satu sesi lagi. Dari akun YouTube KPK mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan? Kami persilahkan. Tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, saya kira kita cukupkan dulu untuk konferensi pers kita sore hari ini. Demikian informasi yang bisa kami perbarui terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan Takurdia. Bagaimana? Iya, ini tadi ditanyakan sekalian kalau begitu dengan Pak Yudiawan. Boleh diinformasikan Pak Yudiawan. Alokasi anggaran sekitar 1,8 miliar. Mungkin kayaknya jauh lebih sedikit daripada yang dulu ya. Kita lalu berapa ya? Hah? Sekitar 1,8 M. Jadi kalau untuk tahun ini yang hadir keduanya. Bapak Presiden hadir pada jam 9, Wakil Presiden pada hadir jam 11:30. Jadi nanti pembukaan oleh Bapak Presiden, penutupan oleh Bapak Wakil Presiden. Dengan kementerian terkait, ada sekitar termasuk Kapolri dan Jaksa Agung ada sekitar 14 kementerian hadir. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih untuk informasi lebih lanjut karena masih ada beberapa rangkaian kegiatan sebetulnya yang juga kami lakukan selain tadi yang di 5 daerah. Silakan untuk mengakses situs resmi KPK di www.kpk.go.id/hakordia 2021. Terima kasih untuk perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.